Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Dwi Kurniawardani, NIM 2213009 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan hasil review skripsi yang saya tuangkan dalam satu buah poster untuk menyelesaikan mata kuliah semester 5 saya, yaitu mata kuliah Sistem Cerdas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wawan Nurmansyah MCS. Oke, sebelumnya saya mohon izin kepada yang mempunyai judul skripsi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Gigi menggunakan metode teorema Bayes. Oke, langsung saja. Yang pertama, yang akan saya jelaskan ialah 5W1H dalam skripsi ini. Yang pertama yaitu what atau apa yang mendasari seorang penulis membuat skripsi ini. Yang pertama karena masih banyaknya masyarakat Indonesia khususnya yang menderita penyakit gigi dari entah itu dewasa ataupun anak-anak seperti penyakit gigi berlubang, gusi bengkak, karang gigi, atau permasalahan dalam akar gigi dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini saya juga menampilkan yaitu diagnosanya. Masih di sini saya menjelaskan yaitu di sini ada premonitor yang mengapa seorang penulis mengangkat skripsi ini atau apa yang mendasari, yaitu karena proses diagnosa penyakit gigi yang dilakukan di tempat seorang penulis ini membuat skripsi masih dilakukan dengan cara manual. Jadi seorang penulis tersebut menulis skripsi tersebut. Lanjut, siapa tujuan sebenarnya dari hasil project atau hasil skripsi ini dibuat. Yang pertama yaitu pasien, khususnya pasien gigi yang memeriksakan gigi di klinik Permata Mulia ini. Yang kedua yaitu dokter gigi di klinik Permata Mulia. Jadi dokter gigi di sini yang akan menggunakan aplikasi ini untuk mendiagnosa penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian di mana skripsi ini, di mana project ini atau aplikasi ini akan diimplementasikan, akan disalurkan, akan digunakan, yaitu di klinik Permata Mulia. Pada saat kapan dan pada saatnya itu yaitu ketika ada seorang pasien yang ingin periksa ke klinik Permata Mulia itu, si dokter menggunakan sistem pakar ini. Selanjutnya yaitu why itu mengapa skripsi ini dibuat, yang sudah saya jelaskan yang di awal tadi, yaitu untuk diagnosis gigi di klinik Permata Mulia masih manual, sehingga menurut penulis dan menurut saya juga atau menurut kita semuanya, pasti ketika sebuah klinik masih mendiagnosa dengan secara manual, tetapi sekarang di era sekarang serba digital itu kurang efektif. Jadi seorang penulis pun mempunyai ide untuk membuat seorang dokter gigi di sini tidak mendiagnosisnya secara manual dan sekaligus juga memudahkan dokter gigi untuk memeriksa gigi pasien. Yang kedua, karena masih banyaknya masalah kesehatan gigi. Seperti yang sudah saya jelaskan juga di sebelumnya, yaitu di poin what, masih banyak masyarakat Indonesia, entah itu dewasa, anak-anak yang sudah menderita penyakit gigi bermacam-macam, khususnya pasien-pasien yang datang di klinik Permata Mulia ini juga banyak sekali yang masih menderita penyakit gigi. Kemudian poin yang ketiga yaitu memudahkan dokter gigi. Seperti poin yang pertama, sama memudahkan dokter gigi untuk mendiagnosa penyakit gigi pada pasien supaya tidak secara manual kembali. Lanjut, bagaimana sistem ini dibuat, yaitu sistem ini dibuat dalam pemrograman basis web yang nantinya akan dipakai ketika seorang pasien datang ke klinik tersebut, dipakai oleh seorang dokter gigi untuk mendiagnosa penyakit gigi.
Yang kedua, metode yang digunakan yaitu metode teorema Bayes. Lanjut kita ke perancangan sistem. Yang pertama, di sini perancangan sistemnya terdapat flowchart. Flowchart ini yaitu flowchart sistem, yaitu sistem alur kerja dari si web tersebut, si web yang akan dibuat ini. Yang pertama itu ada start, lalu ada memilih gejala yang diderita oleh pasien ini tadi yang sudah diperiksa sebelumnya oleh dokter, dan kemudian mendiagnosa, dan ada proses perhitungan bias, kemudian keluarlah hasil diagnosa tersebut melalui aplikasi tersebut. Kemudian sudah selesai finish. Lanjut, di sini ada diagram DFD konteks dan juga ada DFD level 1. Ini juga dijelaskan bagaimana sistem pakar itu bekerja, dari pakar, dari pakar kemudian ke sistem pakar, dan kemudian lanjut ke user. Yang di sini ada DFD level 1 yang memperjelas untuk diagram DFD konteksnya. Di sini ada pakarnya, dari pakarnya memanajemen data penyakit, segala diagnosis yang telah dilakukan oleh seorang dokter ini. Pakar di sini yaitu dokter, dan user di sini yaitu pasien. Di sini ada langsung data diagnosis, data gejala, data pasien, seluruh data semua masuk ke dalam manajemen datanya. Kemudian data tersebut diolah, kemudian didiagnosa, dan muncullah diagnosa tersebut ke user. Dan sebelumnya user sebelum didiagnosa dengan pakar atau dengan dokter tersebut, pasti user tersebut menjelaskan gejala-gejala yang dirasakan, sehingga dokter tersebut menginputkan data-data penyakit atau gejala yang dirasakan oleh pasien tersebut. Di sini juga ada use case diagram, hubungan antara admin dengan user atau dokter dengan pasien. Di sini ada seorang pasien bisa melihat daftar gejala penyakitnya, atau pasien ini bisa memberikan informasi kepada dokternya terkait gejala yang sedang dideritanya. Oke, lanjut ke implementasi sistem. Implementasi sistem ini adalah antarmuka dari web yang telah jadi atau web yang akan dibuat. Di sini ada from login untuk seorang dokternya menginputkan username dan passwordnya. Kemudian ada halaman beranda di sini. Dan selanjutnya dokter bisa memilih ke menu penyakit. Di sini ada beberapa menu di atas: penyakit, gejala, aturan, password, logout. Kemudian di sini ada beranda penyakit. Selanjutnya ada juga gejala, aturan, dan kemudian ada ubah password. Itu ada implementasinya. Oke. Jadi kesimpulan dari hasil saya mereview skripsi tersebut yang saya tuangkan dalam satu poster, yaitu dapat disimpulkan bahwa peran sistem pakar dalam diagnosa penyakit gigi yang dilakukan oleh dokter gigi di klinik Permata Mulia itu sangat membantu, sangat bisa memudahkan dokter untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan diagnosa, khususnya dalam mendiagnosa atau memberikan informasi terkait penyakit yang diderita oleh si pasien. Kemudian juga teorema Bayes yang digunakan ini juga sangat efektif dalam membantu sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit gigi. Dan saran dari skripsi ini yaitu semoga aja ada yang meneruskan untuk melanjutkan ke mobile, ke berbasis mobilenya, agar memudahkan akses melalui smartphone sehingga penggunaannya lebih fleksibel. Selanjutnya ada saran lagi, yaitu penambahan fitur ke dalam aplikasi sistem pakar, seperti penambahan input data pasien. Itu tadi belum, hanya
menampilkan penyakit, menyebabkan gejala dan aturan-aturan tidak ada data pasien, sehingga bisa lagi untuk menambahkan data pasien dalam pengembangan selanjutnya. Oke, sekian review atau penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.